Dr. Era Sabtono mengajarkan bahwa meski tidak percaya Yesus, orang bisa menjadi warga langit dan bumi baru jika dia menjalani kehidupan yang baik. Berdasarkan teori ini, Dr. Era Sabtono mengatakan bahwa kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba adalah dua kitab yang berbeda. Dr. Era Sabtono juga mengatakan bahwa mereka yang menjadi corpus delicti akan dicatat namanya dalam buku kehidupan anak domba dan menjadi penguasa, anggota keluarga kerajaan. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Yesus tetapi menjalankan kehidupan yang baik akan dicatat namanya dalam kitab kehidupan dan menjadi umat langit dan bumi baru. Pernyataan ini terdapat di dalam buku kedua, Rahasia Kitab Wahyu, bab 27. Namun kenyataannya, kitab kehidupan anak domba, dan kitab Allah semuanya adalah kitab yang sama, dan hanya mereka yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Kitab Allah, Keluaran pasal 32 ayat 32 dan 33. Kitab kehidupan, Mazmur pasal 69 ayat 28, Filipi pasal 3 ayat 4, Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12. Kitab kehidupan anak domba, Wahyu pasal 21 ayat 17. Orang-orang kebangkitan pertama menjadi penguasa dan nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan dan mereka menjadi penghuni tetap di Yerusalem baru. Sebaliknya, umat jasmani yang percaya adalah umat yang diperintah dan nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan, yaitu kitab kehidupan anak domba, dan mereka menjadi umat langit dan bumi yang baru. Umat jasmani inilah melakukan perjalanan ke Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 24 sampai 27. Kita baca kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5 membahas mengenai zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang, keadaan sempurna dan abadi. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 5. Langit baru dan bumi baru.
Yesaya pasal 65 ayat 17, pasal 66 ayat 22 sampai 24, dan 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Wahyu pasal 21 ayat 1 membahas langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah akibat dari renovasi langit dan bumi dengan api. Ayat perbandingan 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Langit baru dan bumi baru disebutkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1, 2 Petrus pasal 3 ayat 13, Yesaya pasal 65 ayat 17, dan pasal 66 ayat 22 sampai 24. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Berlalu, bahasa Yunani parechomai, berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Itu tidak pernah berarti lenyapnya keberadaannya. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Laut pun tidak ada lagi. Lautan luas yang mencakup sekitar 3/4 bumi tidak akan ada lagi. Namun akan ada banyak sekali sungai, danau, dan lautan kecil di bumi selamanya. Mazmur pasal 72 ayat 8 sampai 17, dan pasal 97 ayat 1 sampai 6, dan pasal 146 ayat 6. Yerusalem baru, ibu kota alam semesta, berpindah ke planet bumi dari planet surga untuk berada di antara manusia selamanya. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai pasal 22 ayat 5. Ayat perbandingan, Wahyu pasal 3 ayat 12. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal 11 ayat 10 dan ayat 13 sampai 16. Dan pasal 12 ayat 22 dan pasal 13 ayat 14. Galatia pasal 4 ayat 26. Wahyu pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. 7 nama kota Allah. Kota yang kudus. Wahyu pasal 21 ayat 2 dan pasal 22 ayat 19. Yerusalem yang baru. Wahyu pasal 3 ayat 12 dan pasal 21 ayat 2. Kemah Allah. Wahyu pasal 13 ayat 6, pasal 15 ayat 5, dan pasal 21 ayat 3. Mempelai wanita, istri anak domba. Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 9. Yerusalem kudus. Wahyu 21 ayat 10. Yerusalem surgawi. Ibrani pasal 12 ayat 22. Rumah Bapa. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Kota yang kudus disebutkan kudus karena sama sekali tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem baru segala sesuatu yang menajiskan, barang siapa yang melakukan kekejian atau yang melakukan dusta. Wahyu pasal 21 ayat 27. Yerusalem yang baru disebutkan baru karena kesegaran dan kebaruannya yang abadi, bukan karena keberadaannya yang baru. Umur kota Yerusalem baru setua surga dan dijanjikan kepada orang-orang kudus yang paling awal di bumi. Ibrani pasal 11 ayat 10 sampai 16, Mazmur pasal 93 ayat 2 dan pasal 103 ayat 19. Kemah suci Allah. Disebutkan kemah suci Allah karena merupakan tempat kediaman Allah. Mempelai wanita, istri anak domba. Disebutkan mempelai wanita, istri anak domba, karena itu akan menjadi rumah kekal bagi umat tebusan darah anak domba
segala zaman. Wahyu pasal 21 ayat 9, Ibrani pasal 11 ayat 10 sampai 16, dan pasal 13 ayat 14, dan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yerusalem surgawi. Disebutkan Yerusalem surgawi karena merupakan Yerusalem yang di surga dan bukan yang ada di bumi. Rumah Bapa. Disebutkan rumah Bapa karena merupakan tempat tinggal Allah dan keluarga surganya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, turun dari surga dari Allah. Yerusalem baru akan turun dari surga untuk menjadi ibu kota Allah di bumi baru, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru akan dihiasi dengan permata bagaikan pengantin bagi suaminya. Wahyu pasal 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Allah dan ibu kotanya akan berada di antara manusia selamanya. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 7 dan ayat 24 sampai 27. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Inilah realisasi akhir rencana kekal Allah bagi manusia dan bumi. Zakaria pasal 2 ayat 10 sampai 11, pasal 8 ayat 3, dan Yesaya pasal 52 ayat 7, dan Yeskiel pasal 43 ayat 7. 12 berkat bagi manusia di bumi baru. Allah berdiam di antara manusia. Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 7. Allah akan menjadi Allah mereka. Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 7. Allah akan menghapus semua air mata. Wahyu pasal 21 ayat 4 dan pasal 7 ayat 17. Dan Yesaya pasal 25 ayat 8. Tidak akan ada lagi maut. Wahyu pasal 21 ayat 4 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 29. Tidak akan ada lagi perkabungan atau kesedihan. Wahyu pasal 21 ayat 4 dan pasal 22 ayat 3. Tidak akan ada lagi ratap tangis atau duka cita. Wahyu pasal 21 ayat 4. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 19. Segala sesuatu menjadi baru. Wahyu pasal 21 ayat 5. Banyak air kehidupan. Wahyu 21 ayat 6 dan pasal 22 ayat 17. Mewarisi segala sesuatu. Wahyu pasal 21 ayat 7 dan Roma pasal 8 ayat 17. Status anak yang kekal. Wahyu pasal 21 ayat 7 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Tidak ada lagi kutukan. Wahyu pasal 22 ayat 3. Bebas dari tetangga yang durhaka. Wahyu pasal 21 ayat 8 dan pasal 22 ayat 15. Wahyu pasal 21 ayat 4 sampai 7 membahas mengenai masyarakat dan kondisi yang baru dan abadi. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 22, pasal 9 ayat 12 dan 16, dan Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 34, dan Wahyu pasal 11 ayat 15 dan pasal 22 ayat 5. Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Maut tidak akan ada lagi. Maut atau kematian akan dihancurkan pada akhir milenium. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 28. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu.
Segala sesuatu yang lama menunjuk pada penciptaan bumi yang berada di bawah kutukan. Wahyu pasal 22 ayat 3 dan kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19. Wahyu pasal 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." 7 hal baru dalam kitab Wahyu, pasal 21 ayat 5. Nama baru bagi para pemenang. Wahyu pasal 2 ayat 17 dan pasal 3 ayat 12. Nama baru untuk Kristus. Pasal 3 ayat 12. Yerusalem baru. Pasal 3 ayat 12 dan pasal 21 ayat 2. Nyanyian baru. Pasal 5 ayat 9 dan pasal 14 ayat 3. Langit baru. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Bumi baru. Wahyu pasal 21 ayat 1. Yesaya pasal 65 ayat 17 dan pasal 66 ayat 22. Segala sesuatu yang baru, maksudnya pembaharuan langit dan bumi dan segala sesuatu yang dahulu terkutuk. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. Wahyu pasal 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Semuanya telah terjadi. Apa yang telah terjadi? 12 kali lipat rencana Allah terjadi. Karir dosa, langit, atmosfer, dan bumi berakhir. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 7 dan pasal 22 ayat 3. Renovasi langit dan bumi. 2 Petrus pasal 3 ayat 5 sampai 13. Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai 12. Pasal 12 ayat 25 sampai 28. Segala sesuatu menjadi baru. Wahyu pasal 21 ayat 5. Semua pemberontak ditaklukkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 28. Manusia dibersihkan dari segala kemungkinan pemberontakan. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 8. Efesus pasal 1 ayat 10, pasal 2 ayat 7 dan pasal 3 ayat 11. Kutukan itu dihapuskan. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 8 dan pasal 22 ayat 3. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 28. Bumi kembali kepada Allah. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 sampai 22. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 28 dan Efesus pasal 1 ayat 10 dan Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai 24. Pemberontak diadili dan dilemparkan ke dalam neraka. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Matius pasal 25 ayat 41 dan 46 dan Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai 24. Allah diakui kembali sebagai penguasa tertinggi alam semesta seperti sebelum pemberontakan. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 8, 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 28 dan Efesus pasal 1 ayat 10 dan pasal 3 ayat 11. Rencana awal Allah untuk kehendak bebas dan alam semesta terwujud. Efesus pasal 3 ayat 9 sampai 11. Bentuk pemerintahan Allah dan keberadaannya dibenarkan di hadapan semua kehendak bebas di alam semesta. Efesus pasal 3 ayat 9 sampai 11. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Takhta dan markas Allah dipindahkan dari langit ketiga dan didirikan di bumi. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai pasal 22 ayat 5. Wahyu pasal 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi umatku. Wahyu pasal 21 ayat 8 membahas mengenai
hukuman sadar kekal sebagai monumen kekal murka Allah atas dosa, agar generasi kekal mengetahui bahwa dosa pasti dihukum. Matius pasal 5 ayat 22 sampai 30 dan Markus pasal 9 ayat 43 sampai 47 dan Lukas pasal 12 ayat 5. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, 10 jenis manusia di neraka abadi. Orang-orang penakut. Wahyu pasal 21 ayat 8. Matius pasal 8 ayat 26 dan Markus pasal 4 ayat 40. Orang-orang yang tidak percaya. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Orang-orang keji. Wahyu pasal 2 ayat 14 sampai 21 dan pasal 14 ayat 8 dan pasal 19 ayat 2. Orang-orang pembunuh. Wahyu pasal 21 ayat 8, pasal 22 ayat 15, dan Matius pasal 22 ayat 7. Orang-orang sunda, tukang-tukang sihir. Wahyu pasal 22 ayat 15. Penyembah-penyembah berhala, anjing-anjing. Nabi palsu dan homoseksual disebut anjing dalam kitab suci. Ulangan pasal 23 ayat 18, Yesaya 56 ayat 10 sampai 11, Filipi pasal 3 ayat 2 dan Wahyu pasal 22 ayat 15. Semua pendusta. Wahyu pasal 21 ayat 8 dan pasal 22 ayat 15. Semua orang yang mencintai dusta. Wahyu pasal 22 ayat 15. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini sama dengan api neraka, Gehenna, bukan dunia orang mati, Hades, yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Apa yang lebih jelas lagi bahwa neraka itu benar-benar ada. Inilah kematian kedua. Kematian kedua adalah lautan api atau pemisahan kedua dari Allah di neraka. Wahyu pasal 2 ayat 11, pasal 20 ayat 14, dan pasal 21 ayat 8. Kita akan mengucapkan doa di bawah perlindungan darah Yesus. Doa di bawah perlindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memupukkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memupukkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekret maklumat. Ester 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya dan suami saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau.
Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku, saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup. Amin.